Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laude Muhammad Raihan Saladin dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan salah satu sistem operasi yang sangat berpengaruh di dunia teknologi, yaitu Linux. Slide ini menampilkan seluruh anggota kelompok 1 yang terlibat dalam penyusunan presentasi tentang sistem operasi Linux. Untuk mempermudah alur presentasi, berikut adalah daftar materi yang akan kami bahas hari ini, dimulai dari sejarah Linux, penjadwalan proses, manajemen memori, sistem berkas, keamanan, hingga antarmuka pengguna. Baik, saya akan menjelaskan pada bagian sejarah Linux. Untuk mengenal sejarah Linux, kita harus cari tahu dulu siapa itu Linus Torvalds. Linus Benedict Torvalds adalah rekayasawan perangkat lunak Finlandia yang dikenal sebagai perintis pengembangan kernel Linux. Pada awalnya dia hanya menulis program untuk Linux sebagai hobi dan tidak bermaksud menjadi terkenal. Linux terinspirasi oleh Minix untuk mengembangkan sistem operasi mirip Unix yang dapat dijalankan pada sebuah PC. Lalu apa itu Linux? Sistem operasi Linux adalah jenis sistem operasi komputer yang bebas dan sumber terbuka. Didistribusikan di bawah lisensi GNU, General Public License atau GPL, yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh, menginstal, dan mengubah kode sumber sistem operasi secara gratis. Linux seperti yang kita kenal sekarang berawal dari ide sederhana seorang mahasiswa Finlandia bernama Linus Torvalds. Ia bukan seorang pengusaha besar atau ilmuwan terkenal saat itu. Justru ia hanya ingin membuat sesuatu yang bisa digunakan oleh dirinya sendiri dan teman-temannya. Ia sendiri terinspirasi dari sistem operasi Minix dan mulai mengembangkan sesuatu yang lebih terbuka dan bisa digunakan lebih luas. Tanpa disangka apa yang awalnya hanya hobi kini menjadi fondasi dari banyak teknologi modern. Yang menarik dari semua ini adalah ia bagikan secara gratis untuk siapa saja yang ingin mengembangkan atau menggunakannya. Awal pengembangan Linux. Kalau kita tarik mundur ke tahun 1991, saat Linus merilis versi awal Linux, banyak orang belum melihat potensinya. Pada tahun 1993, Slackware menjadi distribusi Linux yang pertama kali dirilis secara komersial. Setelah itu muncul beberapa distribusi Linux lainnya seperti Debian, Red Hat, SUSE, dan Ubuntu. Linux telah menjadi sistem operasi yang sangat populer di kalangan pengembang perangkat lunak karena kemampuannya untuk disesuaikan dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hanya dalam waktu 2 tahun, distribusi Linux pertama seperti Slackware mulai bermunculan, dan dari situ pertumbuhannya luar biasa. Distribusi-distribusi baru seperti Debian, Red Hat, dan Ubuntu mulai dikenal. Linux pun menjadi alternatif nyata bagi sistem operasi komersial, apalagi karena sifatnya yang bisa dimodifikasi. Ini membuat Linux disukai oleh para pengembang, khususnya mereka yang ingin sistem operasi yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu untuk tahap pengembangan terkini, kita bisa menemukan Linux di hampir semua perangkat, mulai dari Android di smartphone kita, Smart TV, sampai sistem navigasi di mobil. Bahkan di infrastruktur cloud besar seperti milik Amazon dan Google juga dibangun di atas Linux. Teknologi kontainer seperti Docker dan Kubernetes juga sangat bergantung pada Linux. Selain itu, Linux kini makin kuat di sisi keamanan dan performa, terutama dengan dukungan GPU dan AI. Jadi meskipun awalnya sederhana, Linux sekarang menjadi bagian penting dari ekosistem teknologi global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadilah, NIM E1E1210049. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip perancangan pada sistem operasi Linux. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Linux adalah sistem operasi open source yang berbasis Unix. Sistem operasi ini dapat digunakan di server, komputer pribadi maupun ke Android. Jadi sebelum menjelaskan apa-apa saja prinsip perancangan yang ada pada sistem operasi Linux, saya akan menjelaskan apa itu prinsip perancangan. Prinsip perancangan pada Linux adalah kumpulan ide atau aturan yang menjadi dasar pengembangan sistem operasi Linux, di mana kumpulan ide dan aturan ini
bertujuan untuk menciptakan sistem yang sederhana, efisien, open source, yang artinya terbuka untuk dikembangkan oleh siapa saja, dan juga fleksibel, sehingga bisa berjalan di berbagai perangkat. Nah, prinsip pada Linux sendiri ada 7. Yang pertama yaitu sederhana dan fokus. Linux dibuat dengan prinsip kesederhanaan. Artinya, setiap bagian dari sistem Linux punya tugas tertentu yang fokus dan tidak bercampur. Contohnya, ada satu program khusus yang hanya untuk mengatur koneksi jaringan. Jadi, program ini tidak digabung lagi dengan program lain sehingga membuat sistem lebih mudah dikelola, diperbaiki, dan dikembangkan. Kemudian yang kedua, gratis dan terbuka. Nah, Linux adalah sistem operasi open source, artinya kode sumbernya itu terbuka dan bisa diakses oleh siapa saja. Nah, hal ini memungkinkan banyak orang dari seluruh dunia dapat berkontribusi untuk mengembangkan Linux bersama-sama. Karena itulah Linux terus diperbarui dan diperbaiki, serta bebas dari biaya lisensi. Yang ketiga, ada penggabungan program kecil. Nah, salah satu prinsip penting dari Linux adalah penggunaan program-program kecil yang bisa digabungkan. Jadi setiap program kecil ini memiliki fungsi sederhana, tetapi ketika digabung itu bisa melakukan tugas yang lebih kompleks. Nah, contohnya kita bisa menggunakan tanda pipe di terminal untuk menggabungkan dua perintah. Output dari perintah pertama langsung menjadi input untuk perintah kedua. Yang keempat, yaitu bisa diakses di banyak perangkat. Jadi Linux dirancang agar bisa digunakan di berbagai jenis perangkat, dari komputer biasa, server, laptop hingga HP, dan bahkan microcontroller kecil seperti Raspberry. Nah, ini karena Linux bersifat portable. Bahkan sistem operasi Android yang kita pakai di HP juga berbasis kernel Linux. Jadi Linux ini sangat fleksibel dalam hal perangkat keras. Nah, yang kelima yaitu inti sistem fleksibel. Jadi kernel Linux, yaitu bagian inti dari sistem, bersifat monolitik namun modular. Artinya seluruh layanan inti dijalankan bersama. Tetapi kita bisa menambahkan atau menghapus modul sesuai kebutuhan kita. Misalnya jika kita butuh driver printer, kita bisa menambahkan tanpa harus merestart sistem. Jadi hal ini sangat memudahkan pengguna dan juga administrator sistem. Kemudian yang keenam itu bisa digunakan oleh banyak orang. Linux mendukung sistem multi-user dan multitasking. Multi-user artinya orang bisa menggunakan satu sistem Linux secara bersamaan dengan akun masing-masing. Sedangkan multitasking berarti Linux bisa menjalankan banyak program sekaligus. Hal ini membuat Linux sangat cocok untuk digunakan di server atau lingkungan kerja yang melibatkan banyak pengguna. Nah, yang terakhir yaitu mengatur lewat teks. Nah, Linux menggunakan file teks biasa untuk mengatur sistem. Jadi penggunanya bisa mengubah pengaturan hanya dengan mengedit file teks tanpa perlu aplikasi khusus. Misalnya, untuk mengatur jaringan, kita bisa membuka file konfigurasi dan mengetik pengaturannya. Ini membuat Linux mudah dikustomisasi, terutama bagi yang sudah terbiasa. Baik, itu dia materi tentang prinsip perancangan sistem operasi Linux yang bisa saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Syafid Dawas dengan NIM S1S12453. Nah, materi berikutnya di sini saya akan membahas mengenai kernel. Mungkin ke depannya saya akan lebih fokus ke kernel pada Linux. Nah, sebelum kita berbicara tentang lebih jauh tentang Linux, kita perlu betul-betul memahami apa yang dimaksud dengan kernel. Nah, apa itu kernel? Nah, kita bisa bayangkan komputer sebagai orkestra. Aplikasi adalah para musisinya. Perangkat keras ibarat instrumen dan kernel adalah sang konduktor yang memastikan semuanya bermain selaras. Tanpa konduktor, setiap instrumen mungkin bisa tetap bunyi, tapi hasilnya kacau. Secara teknis, kernel adalah potongan kode pertama yang dilewat sesaat setelah bootloader, seperti grub, menyerahkan kontrol. Ia tinggal di ruang memori tersendiri bernama kernel space, terpisah dari user space di mana aplikasi biasa berjalan.
Nah, disinilah dia menjalankan tugasnya, yaitu menjadwalkan proses. Dia memakai algoritma seperti CVS atau Completely Pair Scheduler untuk memutuskan aplikasi mana yang mendapat jatah CPU dan kapan. Kemudian yang kedua itu mengelola memori. Dia memetakan alamat virtual aplikasi ke aplikasi fisik RAM, menyediakan swap, dan mencegah aplikasi saling menimpa data. Kemudian yang ketiga yaitu mengendalikan input-output. Semua akses ke keyboard SSD, jaringan, sampai GPU harus melewati API kernel. Inilah sebabnya driver harus cocok dengan versi kernel. Kemudian yang terakhir, dia itu menangani sistem file. Mulai dari ext4, btrfs, sampai FAT32 di flash disk. Kernel menerjemahkan operasi buka file menjadi serangkaian operasi baca tulis blok perangkat. Dengan kata lain, tiap klik, ketikan, atau frame video yang muncul di layar Anda terjadi karena kernel mengkoordinasikan ratusan ribu interaksi mikro setiap detik. Nah, kemudian kita masuk ke kernel pada Linux. Nah, kernel Linux itu lahir pada 17 September 1991 ketika Linus Torvalds mengunggah kode 0,01 ke internet. Sejak saat itu, kernel menjadi proyek FLOSS terbesar di dunia. Lebih dari 30 juta baris kode, 20.000 lebih kontributor, dan siklus rilis baru setiap kurang lebih 9 minggu. Beberapa ciri pentingnya yaitu open source GPL versi 2, siapapun bebas mempelajari, memodifikasi, lalu menyebarkan ulang, asalkan tetap membuka kode sumbernya. Kemudian portabilitas ekstrim, berjalan di arsitektur x86-64, kemudian ARM, RS, RISC, V, hingga IBM Z arsitektur mainframe. Kode yang sama, hanya konfigurasi berbeda. Kemudian model pengembangan hierarchical maintainers. Patch kecil dikirim ke subsistem maintainer, lalu bergulir ke Linux 3D merge window. Hasilnya adalah fleksibilitas. Kernel yang sama bisa dipangkas menjadi 4 MB untuk IoT atau ditambah modul canggih seperti eBPF dan KVM untuk hypervisor data center. Inilah alasan Android, Chrome OS, Ubuntu, Red Hat, hingga superkomputer top 500 semua bertumpu pada kernel Linux. Nah, kemudian saya akan menjelaskan pada jenis kernel pada Linux. Seperti sekarang, kita masuk ke jenis kernel, dan slide ini memperlihatkan arsitektur monolitik kernel seperti yang digunakan oleh Linux. Nah, pada gambar ini, kita bisa melihat pembagian sistem menjadi 3 lapisan besar. User space, kernel space, dan hardware. Dan yang paling bawah itu hardware. Nah, di bagian atas yaitu user space, terdapat aplikasi pustaka atau library yang kita jalankan setiap hari. Ini bisa berupa browser, pemutar musik, kemudian atau terminal. Program-program ini tidak bisa langsung berinteraksi dengan perangkat keras. Semuanya harus melalui kernel. Nah, kemudian yang di tengah ada kernel space. Dia itu inti dari sistem operasi yang memiliki kontrol penuh atas sistem. Disinilah kita benar-benar melihat cara kerja monolitik kernel, berbeda dengan microkernel, di mana komponen seperti file system dan manajemen perangkat dijalankan secara terpisah di user space. Pada monolitik kernel, semua itu berada di satu tempat, yaitu kernel space. Nah, kemudian kita perhatikan di sisi lainnya, file system berada di kernel space. Artinya, saat Anda membuka atau menyimpan file, kernel langsung memproses tanpa perantara eksternal. Kemudian interproses communication atau komunikasi antar proses juga dikendalikan langsung oleh kernel. Kemudian input-output and device management, artinya semua driver perangkat keras seperti USB, keyboard, jaringan, atau GPU, semuanya itu berada dalam kernel ini juga. Kemudian fundamental proses management, yaitu bagaimana proses dijalankan, dihentikan, dijadwalkan, semuanya dikontrol oleh kernel. Karena semua fungsi utama ini berjalan dalam satu blok besar yang disebut kernel space, sistem menjadi sangat efisien, komunikasi antar bagian terjadi sangat cepat. Tapi tentu ada juga kekurangannya, karena semuanya berjalan dalam satu ruang memori. Jika salah satu bagian crash, seluruh sistem bisa berdampak. Nah, inilah yang membedakan monolitik kernel dan mikrokernel.
Linux memilih pendekatan ini dengan salah satu keunggulan tambahan, yaitu modularitas. Linux memungkinkan kita menambahkan atau melepas modul kernel saat sistem sedang berjalan. Misalnya, driver untuk printer baru tanpa harus reboot. Jadi, meskipun kernel Linux monolitik, ia sangat fleksibel, pendekatan ini memungkinkan performa tinggi sekaligus tetap bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kita akan masuk ke pentingnya kernel pada sistem. Nah, scheduler menentukan latensi membuka aplikasi, block layer, dan input-output elevator. Mengatur beberapa cepat file ditekan, baca di SSD. Driver GPU dalam kernel memutuskan apakah animasi desktop 60 fps atau patah-patah. Yang pertama yaitu stabilitas atau out of memory killer. Prevention dan isolasi namespace mencegah suatu aplikasi buruk menenggelamkan seluruh sistem. Kemudian keamanan. Kernel menyediakan syscall filtering. Dan kemudian Mac Framework dan patch CVE Euler. Kernel update bulanan di distro Anda. Bukan sekedar angka melainkan perbaikan bug yang mungkin bisa diramat exploit esok hari. Kemudian kompatibilitas perangkat. Tanpa driver kernel, printer atau WiFi Anda hanyalah plastik mati. Setiap rilis Linux membawa ribuan penambahan ID device baru. Fungsi berkelanjutan fitur modern. Fitur modern seperti EBF menyuntikkan program ini ke kernel tanpa patch. Nah, itu dia muncul karena komunitas terus menanjamkan kernel. Pembaruan ini memberi percepatan 2-3 kali beban server nyata tanpa ganti hardware. Nah, dengan kata lain, kernel bukan sekedar jantung, ia juga dokter, polisi sekaligus super F1 bagi sistem operasi Anda. Memahaminya memberi kita wawasan mengapa Linux mendominasi dunia server, ponsel, dan superkomputer. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari kernel pada Linux. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas pemateri sebelumnya. Di sini perkenalkan, nama saya Anifda Idris dengan NIM E1E124001 sebagai pemateri keempat. Di sini kita akan membahas mengenai penjadwalan pada sistem operasi Linux. Sebelum itu kita harus mengetahui apa saja pengertian dari penjadwalan ini. Jadi, penjadwalan atau scheduling adalah fungsi sistem operasi yang menentukan proses mana yang akan dijalankan oleh CPU pada waktu tertentu. Penjadwal ini bertanggung jawab untuk mengalokasikan waktu CPU kepada berbagai proses yang ada di dalam sistem. Tujuan dari penjadwalan ini yang pertama ada fairness, yaitu memberikan kesempatan yang adil kepada setiap proses. Yang kedua ada efisiensi. Nah, efisiensi ini ia akan memaksimalkan penggunaan CPU. Yang ketiga ada respon time. Respon time ini akan meminimalkan waktu respon untuk step yang interaktif. Dan yang keempat ada throughput. Nah, throughput ini ia memaksimalkan jumlah pekerjaan yang diselesaikan per unit waktu. Dan yang terakhir ada turnaround time. Turnaround time ini ia meminimalkan waktu total yang akan menyelesaikan proses. Selanjutnya kita masuk kepada bagian jenis-jenis dari penjadwalan. Jadi, jenis-jenis penjadwalan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada long-term scheduler atau job scheduler. Long-term scheduler ini ia akan memutuskan proses mana yang akan dimuat ke dalam memori dan mengontrol tingkat multiprogramming dan berjalan relatif sekitar detik atau per menit. Yang kedua ada medium term scheduler. Dia ini akan menangani swapping proses keluar masuk memori dan mengontrol tingkat multiprogramming secara dinamis. Dan yang terakhir ada short term scheduler atau CPU scheduler. CPU scheduler ini akan memilih proses mana yang akan dijalankan selanjutnya dan berjalan sangat sering sekitar milidetik, juga harus sangat efisien karena overheat yang sangat tinggi. Lalu kita masuk pada bagian status proses dalam penjadwalan. Jadi, status proses dalam penjadwalan ini dimulai dari start, di mana proses akan baru dimulai. Biasanya ini dari hasil permintaan pengguna, misalnya ketika membuka aplikasi, kernel ini akan membuat proses kontrol
blok untuk menyimpan semua informasi tentang proses tersebut. Nah, kemudian setelah proses sudah masuk, maka dia akan masuk ke state ready. Nah, di state ready ini, proses ini sudah siap untuk dieksekusi oleh CPU, tetapi belum dijalankan karena CPU ini sedang sibuk menjalankan proses lainnya. Proses ini berada di antrian siap dan menunggu giliran untuk dijadwalkan oleh CPU scheduler. Masuk pada bagian running. Nah, di running ini proses akan dieksekusi oleh CPU. Proses ini bisa menjadi selesai dieksekusi lalu menuju ke terminate atau menunggu input output atau sumber daya lalu menuju ke blockhead. Lalu di blockhead ini proses ini tidak bisa lanjut karena sedang menunggu input output atau sumber daya, misalnya menunggu data dari keyboard, printer, file, dan lain-lain. Nah, dalam keadaan ini, proses ini tidak bisa dijalankan meskipun CPU tersedia. Sehingga input-output complete or resource release kembali ke input-output selesai atau sumber daya tersedia dan kembali ke ready lagi. Dan bagian yang terakhir ada terminate, yaitu proses telah selesai dikerjakan atau dihentikan. Di sini status proses dalam penjadwalan sudah selesai. Lalu kita masuk pada bagian algoritma penjadwalan. Nah, algoritma penjadwalan ini adalah metode yang digunakan oleh scheduler bagian dari kernel untuk memilih proses dari antrian siap agar bisa dijalankan oleh CPU. Berikut ini jenis-jenis algoritma penjadwalan. Yang pertama ada first come first serve atau disingkat menjadi VCVS. Nah, VCVS ini di mana proses ini dijalankan sesuai urutan kedatangannya. Meskipun sederhana, metode ini dapat menyebabkan waktu tunggu yang lama jika proses pertama memakan waktu yang lama. Yang kedua ada priority scheduling. Priority scheduling ini menjalankan proses berdasarkan prioritas. Cocok untuk sistem real time, namun dapat menyebabkan proses berprioritas rendah tertunda jika tidak menggunakan teknik aging untuk sistem time sharing. Yang ketiga ada shortest job first atau disingkat jadi SJ. Nah, SJF ini memilih proses dengan waktu eksekusi paling singkat sehingga efisien dalam menurunkan waktu tunggu rata-rata. Namun, ia sulit diterapkan karena durasi proses jarang diketahui secara pasti dan bisa menyebabkan proses panjang tertunda atau starvation. Selanjutnya ada round robin. Nah, round robin ini membagi waktu CPU secara bergilir dengan jatah waktu tertentu atau time quantum. Ya, ini cocok untuk multitasking, tapi terlalu banyak perpindahan proses dapat menurunkan performa. Selanjutnya ada multi-level QA. Ya, ini proses dikelompokkan ke antrian berbeda sesuai tipe proses dan tidak bisa berpindah antrian. Dan yang keenam ada multi-level feedback QW. Ya, ini memungkinkan proses berpindah antar antrian, memberikan fleksibilitas yang lebih baik. Dan yang terakhir ada completely fair scheduler atau disingkat menjadi CVS. Nah, sistem Linux modern sekarang menggunakan CVS ini yang mendistribusikan waktu CPU secara adil berdasarkan virtual runtime tanpa jatah waktu tetap dan menggunakan struktur red black tree untuk efisiensi. Lalu kita masuk ke penjadwalan multiprosesor. Nah, penjadwalan multiprosesor ini ada teknik penjadwalan proses yang diterapkan pada sistem dengan lebih dari satu CPU atau multiprosesor seperti CPU multicore. Tujuannya adalah sama dengan penjadwalan pada sistem biasa, yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan CPU. Nah, jenis penjadwalan pada sistem multiprosesor yang pertama ada symmetric multiprocessing atau disingkat menjadi SMP. SMP ini adalah arsitektur di mana semua prosesor dalam sistem memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Setiap CPU bisa menjalankan proses, sistem operasi, dan melakukan penjadwalan. Kelebihan dari SMP ini performanya sangat tinggi karena semua CPU aktif penuh dan lebih efisien juga fleksibel dalam membagi beban kerja. Namun kekurangannya perlu disinkronisasikan antara CPU yang bisa menambah kompleksibilitas dan masalah cache invalidation jika proses pindah ke CPU. Dan yang kedua ada asymmetric multiprocessing atau AMP.
Nah, AEP ini adalah arsitektur yang dimana satu prosesor bertugas sebagai pengendali utama atau master, dan prosesor lainnya akan menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan oleh master. Kelebihan dari AMP ini, ia sederhana dan mudah diimplementasikan, serta tidak perlu disinkronisasikan kompleks antar CPU. Namun kekurangan utamanya itu CPU utama bisa menjadi bottleneck atau kelebihan beban, sehingga tidak seefisien SMP dalam membagi kerja secara dinamis. Ia juga jarang digunakan di sistem modern dan lebih umum digunakan di sistem tertanam atau embedded. Dan yang ketiga ada processor affinity atau CPU affinity. Nah, CPU affinity ini adalah mekanisme yang mengatur agar suatu proses dijalankan oleh CPU tertentu, bukan dipindah-pindah secara otomatis oleh penjadwal. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem, terutama dalam menjaga agar data cache tetap valid atau mengurangi cache miss. Karena jika proses berpindah CPU, cache ini akan dimuat ulang dari awal lagi. Lalu materi selanjutnya real-time scheduling. Nah, real-time scheduling ini adalah metode penjadwalan proses dalam sistem operasi yang berfokus pada ketepatan waktu. Artinya, proses tidak hanya harus selesai, tapi harus selesai dalam batas waktu tertentu. Jenis dari sistem real-time ini yang pertama ada hard real-time system, yaitu sistem yang menuntut proses selesai tepat waktu sebelum deadline. Karena keterlambatannya dapat menyebabkan kegagalan serius seperti pada alat pacu atau kendali pesawat. Yang kedua ada soft real-time system, yaitu ia tetap memiliki deadline, namun keterlambatan masih bisa ditoleransi meski menurunkan kualitas, seperti pada video streaming atau game online. Dan yang terakhir ada optimasi dan tuning. Nah, optimasi dan tuning ini penjadwalan bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem operasi dalam mengelola proses. Fokus utamanya adalah mengatur parameter sistem dan menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi nyata, sehingga proses berjalan lebih efisien dan responsif. Parameter tuning ini adalah penyesuaian terhadap nilai-nilai tertentu dalam sistem penjadwalan agar memberikan hasil yang optimal. Beberapa aspek yang sering disesuaikan meliputi time quantum untuk round robin, selanjutnya priority levels dan aging, dan terakhir ada parameter dan load balancing threshold. Adaptive scheduling adalah pendekatan dinamis di mana sistem penjadwalan dapat menyesuaikan strategi dan parameter berdasarkan keadaan atau pola penggunaan secara real time. Konsep ini lebih fleksibel dan cerdas dibanding pada penjadwalan statis. Beberapa aspek yang sering diliputi, yang pertama itu ada machine learning untuk prediksi burst time, kedua ada feedback driven parameter adjustment, dan yang terakhir ada workload aware scheduling. Saya kira itu saja materi mengenai penjadwalan. Selanjutnya saya serahkan ke materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, pertama-tama perkenalkan saya Muhammad Nur Alam Syahrir dengan NIM S1 S1244043. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait manajemen memori pada operasi Linux. Pertama, mari kita ketahui dulu pengertian manajemen memori. Manajemen memori adalah proses pengelolaan penggunaan memori utama oleh sistem operasi. Dalam Linux, sistem ini memastikan bahwa setiap proses mendapatkan alokasi memori yang cukup, sekaligus mencegah terjadinya konflik antar proses. Sistem ini juga bertanggung jawab mengatur bagaimana memori dialokasikan, digunakan, dan dibebaskan setelah digunakan. Setelah itu, mari kita ketahui dulu jenis memori yang ada pada sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux mengelola beberapa jenis memori utama yang memiliki fungsi berbeda-beda, yaitu RAM, swap, cache, dan buffer. RAM, Random Access Memory, adalah memori utama yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi program yang sedang dijalankan.
Setiap proses yang aktif akan menggunakan sebagian dari RAM untuk kebutuhan eksekusi. RAM ini dia memiliki kecepatan yang tinggi dan bersifat dan sifatnya itu dia volatil. Artinya datanya akan hilang saat komputer dimatikan. Kedua, swap. Swap adalah ruang penyimpanan di hard disk atau SSD yang digunakan sebagai perluasan RAM. Ketika saat kapasitas RAM hampir habis, Linux akan memindahkan data yang jarang digunakan dari RAM ke swap untuk membebaskan ruang. Swap ini dia jauh lebih lambat dibandingkan RAM, tapi ini penting untuk menjaga agar sistem tetap berjalan stabil, terutama saat beban kerja tinggi. Yang ketiga, cache. Cache adalah bagian dari memori yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh sistem. Linux menyimpan file atau blok data yang baru saja digunakan dalam cache agar dibutuhkan kembali. Sistem tidak perlu membaca lagi dari disk yang jauh lebih lambat. Cache ini meningkatkan efisiensi dan kecepatan sistem secara keseluruhan. 4. Buffer. Buffer adalah area memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang dalam proses transfer antar perangkat. Misalnya hard disk dan RAM. Buffer ini dia membantu mengatur aliran data agar tidak terjadi bottleneck dan saat membaca atau menulis ke perangkat I/O, input output. Virtual memory. Linux menggunakan konsep virtual memory di mana setiap proses memiliki ruang memori seolah-olah terpisah. Meskipun sebenarnya berbagai memori fisik, kernel bertugas memetakan alamat virtual ke alamat fisik yang tersedia. Teknik yang digunakan meliputi padding, daemon pegging, dan memory pegging. Hal ini memungkinkan Linux menjalankan banyak proses dan efisiensi tanpa bentrok memori. Kernel Linux ini bertanggung jawab untuk menerjemahkan alamat virtual ke alamat fisik melalui sebuah tabel yang disebut page tabel. Proses ini disebut memory mapping yang tadi saya sebutkan. Jika data yang dibutuhkan oleh sebuah proses tidak tersedia dari RAM, misalnya karena data ini dia dipindahkan ke swap, maka sistem akan menangani page fault, yaitu kondisi ketika sistem harus mengambil kembali data dari disk ke RAM. Di sini saya akan jelaskan tadi tentang teknik yang digunakan itu meliputi pegging, daemon pegging, dan memory pegging. Pegging itu memori dibagi menjadi blok-blok kecil yang disebut pages. Sistem dapat memindahkan page antara RAM dan swap sesuai kebutuhan sehingga lebih fleksibel. Sedangkan daemon pegging yaitu page baru akan dimuat ke RAM hanya ketika dibutuhkan oleh proses, bukan semuanya dimuat sekaligus. Ini menghemat penggunaan memori. Konsep virtual memory ini memungkinkan Linux menjalankan lebih banyak proses daripada kapasitas RAM sebenarnya, serta menjaga performa dari efisiensi sistem secara keseluruhan. Kernel Linux berperan penting dalam manajemen memori. Ia mengalokasikan memori untuk setiap proses, mengelola penggunaan cache dan buffer, serta menangani situasi seperti page fault. Kernel juga memungkinkan sistem melakukan multitasking secara efisien dengan pendekatan preemptif, yaitu berpindah antar proses dengan cepat berdasarkan prioritas dan penggunaan sumber daya. Salah satu tugas penting kernel adalah menangani page fault. Seperti yang saya jelaskan tadi, page fault itu adalah ketika proses mencoba mengakses data yang tidak ada di RAM. Dalam kasus seperti ini, kernel akan mengambil data tersebut dari swap atau file dan meletakkan kembali ke RAM sebelum melanjutkan eksekusi proses. Kernel juga
mengelola penggunaan cache dan buffer untuk meningkatkan performa sistem. Cache menyimpan file atau blok data yang sering diakses, sementara buffer digunakan saat terjadi transfer data antara perangkat keras dan memori. Secara keseluruhan, kernel bertindak sebagai manajer memori utama yang memastikan penggunaan memori tetap optimal, tidak terjadi kebocoran, dan semua proses mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan dengan adil. Nah, monitoring memori. Linux menyediakan berbagai alat dan perintah bawaan yang sangat berguna untuk memantau penggunaan memori secara real time. Monitoring ini penting agar kita dapat mengetahui kondisi memori, mendeteksi kebocoran, serta mengoptimalkan kinerja sistem. Contohnya yaitu FreeM, dia ini menampilkan informasi tentang total memori. Total memori yang digunakan, dan memori yang tersedia, serta menampilkan swap. Sudah itu ada min-m. Min-m ini dia itu menampilkan data dalam suatu megabyte agar lebih mudah dibaca. Perintah ini memberikan gambaran umum kondisi RAM dan swap saat itu. Ada juga top. 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 Top menampilkan proses-proses yang sedang berjalan beserta konsumsi CPU dan memori tiap proses secara real time. Alternatif modernnya adalah hardtop. Hardtop yang memiliki tampilan lebih berwarna dan navigasi yang lebih mudah. Sudah itu ada juga perintah vmstart yang menampilkan statistik sistem seperti penggunaan memori, aktivitas swap, I/O input output, dan CPU dalam bentuk ringkas. Ini berguna untuk memantau performa sistem secara keseluruhan. Dengan memahami dan menggunakan alat-alat monitoring ini, pengguna atau administrator sistem Linux dapat menjaga sistem tetap stabil, efisien, dan terhindar dari masalah memori. Baik, itu saja dari saya. Saya berikan kepada teman saya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang sistem berkas untuk mengatur cara penyimpanan, pengelolaan, dan akses data dalam sistem operasi Linux. Nah, sebelum kita masuk ke inti materinya, untuk alangkah baiknya saya memperkenalkan nama. Kenalkan, nama saya Muhammad Aswad Satria Pratama dengan standbook NIM E1S1240073. Baik, langsung saja kita masuk ke inti materinya. Pertama-tama kita akan mengenal apa itu pengertian dari sistem berkas. Nah, sistem berkas dalam sistem operasi Linux adalah komponen penting yang mengatur cara data disimpan dan diakses dalam penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Nah, sistem ini menentukan bagaimana file dan direktori diberi nama, diatur, disimpan, dan diakses. Nah, sistem berkas di Linux juga merupakan struktur logis yang digunakan untuk mengatur, menyimpan, dan mengambil data di dalam media penyimpanan. Setiap file atau direktori memiliki lokasi spesifik dan atribut tertentu. Nah, kita masuk ke bagian kedua, yaitu hierarki sistem berkas atau file system hierarki standar atau FHS. Nah, Linux menggunakan struktur hierarki seperti pohon dengan akar dalam kurung tanda miring. Nah, sebagai awal dari seluruh sistem berkas. Nah, ini merupakan direktorinya. Nah, tanda miring itu merupakan akar dari sistem file atau root directory seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian tanda miring bertuliskan home, itu fungsinya untuk menyimpan direktori pribadi pengguna. Nah, kemudian tanda miring bertuliskan bin, di sini berisi perintah dasar sistem yang dapat dieksekusi. Kemudian ada tanda miring bertuliskan etc, itu menyimpan file konfigurasi sistem. Kemudian tanda miring bertuliskan var, itu berisi data yang berubah seperti log. Nah, kemudian tanda miring yang bertuliskan USR itu berisi aplikasi dan file yang
dibagi antar pengguna. Tanda miring bertuliskan bot di sini berisi file bootloader dan kernel. Nah, tanda miring bertuliskan dev di sini berisi file perangkat atau device. Sedangkan yang terakhir itu tanda miring bertuliskan tmp di sini direktori untuk file sementara. Baik, kita lanjut pada jenis-jenis sistem berkas Linux. Nah, Linux mendukung berbagai jenis sistem berkas. Nah, masing-masing cocok untuk berbagai kasus penggunaan, mulai dari lingkungan, desktop serba guna hingga solusi penyimpanan perusahaan berskala besar. Nah, penggunaan sistem berkas yang tepat akan mengoptimalkan kinerja, keandalan, dan manajemen data. Baik, kita langsung saja masuk pada sistem berkas yang pertama yaitu ext4. Nah, di sini dia cocok pada default pada sebagian besar distribusi Linux. Nah, di sini dia cocok untuk sistem serbaguna termasuk desktop dan server. Nah, fiturnya di sini ada yaitu perjurnalan untuk pemulihan kerusakan, dukungan untuk volume hingga 1 EIB dan file hingga 16 TIB, waktu pemasangan cepat dan lokasi tertunda untuk kinerja yang lebih baik. Kemudian pro dan kontra utama dia itu matang dan stabil dengan dukungan komunitas yang luas dan tidak memiliki fitur lanjutan seperti Snapchat. Kemudian lanjut ke yang kedua itu ada bahasa Indonesia titik 2 XFS. Nah, dia ini ideal untuk lingkungan berkinerja tinggi yang menangani file besar seperti server media atau basis utama. Nah, fiturnya di sini berupa throughput tinggi dengan file besar dan dapat diskalakan ke penyimpanan besar. Nah, dukungan yang baik untuk operasi input-output paralel dan defragmentasi dan pengubahan ukuran. Nah, dan pro kontra utamanya yaitu performa buruk dengan banyak file kecil. Nah, dan sulit untuk disetel dan dikelola secara efektif. Kemudian masuk ke sistem berkas yang ketiga itu ada BTRFS. Dia itu bagus digunakan untuk kasus penggunaan tingkat lanjut yang memerlukan snapshot, subvolume, atau manajemen volume terintegrasi dan sering ditemukan di server dan peralatan penyimpanan modern. Untuk fiturnya yaitu ada snapshotting, dukungan dari RAID, pemulihan mandiri melalui checksum, dukungan untuk kompresi dan deduplikasi, pengubahan ukuran, dan defragmentasi. Pro kontra utama dia itu kurang matang dibandingkan ext4 yang tadi yang dijelaskan pertama dan masalah stabilitas dalam kasus penggunaan tertentu. Kemudian kita masuk ke sistem berkas yang keempat yaitu ada bahasa Indonesia titik 2 ZFS kan tadi XFS yang ini ZFX. Nah, dia ini cocok untuk lingkungan yang memerlukan integritas data ekstrim seperti server perusahaan, cadangan dan perangkat NAS. Nah, untuk fiturnya sendiri yaitu menggabungkan sistem berkas dan manajemen volume, RAID-Z deduplikasi data dan verifikasi integrasi data menyeluruh untuk mendukung kumpulan dengan kapasitas. Untuk pro kontra utamanya sorry ulang. Di sini fiturnya itu menggabungkan sistem berkas dan manajemen volume, RAID-Z, deduplikasi data, dan verifikasi integritas data menyeluruh. Yaitu mendukung kumpulan dengan kapasitas. Nah, pro kontra utamanya itu memerlukan memori yang besar untuk kinerja yang optimal. 8 GB plus untuk pembatasan lisensi. Kemudian sistem berkas yang terakhir ada EXVAT dan NTFS melalui NTFS 3G. Nah, kasus penggunaannya itu pilihan umum untuk pengaturan dual boot atau drive eksternal yang digunakan bersama antara Linux dan Windows. Kemudian fiturnya itu dukungan baca atau tulis untuk partisipasi NTFS dan EXVAT di Linux. EXVAT dioptimalkan untuk flash drive dan kartu SD. Nah, untuk perkontrol utamanya itu kinerja NTFS 3G bisa lebih lambat dibandingkan dengan NTFS asli di Windows. Kemudian lanjut pada tipe file dalam Linux. Nah, Linux itu mengenal beberapa tipe file. Yang pertama itu ada tipe file reguler untuk file teks, gambar, binary, dan lain-lain. Kemudian ada tipe file directory untuk folder yang menyimpan file atau directory lain. Kemudian ada link simbolik untuk shortcut ke film lain. Kemudian ada device file untuk representasi perangkat keras. Kemudian ada pipe digunakan untuk komunikasi antar proses dan yang terakhir ada socket untuk komunikasi jaringan. Kemudian kita masuk pada perintah dasar sistem berkas Linux. Nah, yang pertama itu adalah perintah is untuk melihat daftar file, kemudian ada cd untuk pindah direktori, mkdir untuk membuat direktori, rm untuk menghapus file atau direktori, cp untuk menyalin file,
MV untuk memindahkan atau mengganti nama file, CHMOD untuk mengubah izin file, CHOWN untuk mengubah pemilik file. Kemudian lanjut pada fitur sistem berkas Linux. Nah, yang pertama yaitu ada sistem penjurnalan. Nah, sistem berkas ini seperti X4 tadi dan XVS untuk mendukung penjurnalan yang membantu melindungi dari kerusakan data jika terjadi kerusakan sistem atau kegagalan daya. Kemudian masuk ke izin dan keamanan. Nah, Linux ini menggunakan model izin yang kuat untuk mengontrol akses file. Setiap file memiliki pengaturan pemilik grup dan izin baca, tulis, jalankan untuk pemilik grup dan yang lainnya. Nah, contoh aksesnya di sini yaitu ada garis RW, garis R, garis R, garis 1, user 2345 Juli 28.00 file txt. Nah, artinya pemilik itu dia baca plus tulis, grupnya dia itu hanya membaca dan lainnya juga membaca. Nah, kemudian masuk ke pemasangan. Nah, pemasangan ini memungkinkan pengguna untuk memasang berbagai sistem berkas ke dalam eh, satu struktur direktori terpadu. Nah, pengguna dapat memasang perangkat, partisi, dan berbagai jaringan di titik manapun di pohon direktori. Kemudian ada inode. Nah, inode adalah struktur data yang menyimpan metadata file, termasuk izin kepemilikan dan stempel waktu. Nah, setiap file dan direktori dikaitkan dengan inode yang membantu sistem mengelola informasi file secara efisien. Kemudian masuk ke snapshot dan cadangan. Nah, sistem berkas tingkat lanjut seperti BTRFS dan ZFS yang saya jelaskan tadi itu mendukung snapshot yang membuat salinan sistem berkas pada suatu waktu. Nah, snapshot ini berfungsi sebagai cadangan pemulihan data dan kontrol versi tanpa mempengaruhi kinerja sistem. Kemudian masuk ke skalabilitas. Nah, sistem berkas seperti XFS dan ZFS dapat menangani volume dan berkas yang besar dengan mudah sehingga cocok untuk lingkungan dengan kebutuhan penyimpanan yang besar. Kemudian yang terakhir ada kompresi dan duplikasi. Nah, BTRFS dan ZFS itu menawarkan fitur kompresi dan duplikasi bawaan. Nah, keduanya itu memungkinkan penggunaan ruang penyimpanan yang lebih efisien dengan mengurangi redundansi dan mengompresi data secara tepat. Kemudian lanjut ada memasang sistem berkas Linux. Nah, mounting di Linux berarti membuat sistem berkas yang dapat diakses di direktori tertentu dalam pohon direktori sistem. Nah, proses ini penting untuk mengelola beberapa perangkat penyimpanan partisi atau berbagai jaringan. Nah, sekedar info, mounting itu adalah proses menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk, flash disk, CD, partisi, atau bahkan file sistem virtual ke struktur direktori agar bisa diakses dan digunakan. Nah, kita lanjut. Yaitu pada yang pertama itu ada titik gunung. Nah, titik pemasangan adalah direktori tempat sistem memasang sistem berkas tambahan. Misalnya partisi terpisah dapat dipasang di garis miring MNT garis miring data yang memungkinkan akses ke kontennya dari direktori ini. Kemudian masuk ke perintah mount. Perintah mount itu memungkinkan pengguna untuk memasang sistem berkas tambahan ke titik pemasangan tertentu pada sistem berkas yang saat ini dapat diakses. Nah, sintaksnya yaitu mount garis T type perangkat GR semua dalam kurung. Nah, perintah tersebut meneruskan instruksi pemasangan ke kernel yang menyelesaikan operasi. Nah, misalnya ada sudo mount garis dev garis sdb1 garis mnt garis media. Nah, maksudnya dia itu perintah di atas memasang def per garis miring sdb1 sistem berkas ke garis miring mnt garis miring media directory. Kemudian masuk ke yang ketiga ada berkas atau ETC atau FSTAB. Nah, Linux menggunakan berkas konfigurasi ETC FSTAB untuk memasang sistem berkas saat boot secara otomatis. Nah, untuk contoh entry-nya yaitu garis miring dev, garis miring HDB1, garis miring MNT, garis miring data EXT4 default 02. Nah, maksudnya entry di atas itu menginstruksikan sistem untuk memasang sistem berkas di garis miring MNT, garis miring data setiap kali sistem dimulai. Kemudian masuk ke opsi pemasangan. Nah, opsi ini dapat ditambahkan melalui perintah atau dikonfigurasi di garis miring ETC garis miring FSTAB. Nah, beberapa opsi yaitu ROP memasang sistem berkas sebagai hanya garis baca dan mencegah operasi penulisan. Nah, RW memasang sistem berkas dengan izin baca dan tulis.
No time menonaktifkan pembayaran waktu akses pada file dan meningkatkan kinerja. No shoot memblokir eksekusi bit setwin dan setgit untuk meningkatkan keamanan. No dev mencegah interpretasi berkas perangkat untuk meningkatkan keamanan pada sistem berkas non-root. Dan yang terakhir ada melepas dengan umum. Nah, gunakan umum perintah untuk memutus sistem berkas dengan aman. Nah, sintaksnya yaitu sudo umum dalam kurung perangkat per dir. Nah, pelepasan ini diperlukan sebelum melepaskan perangkat penyimpanan atau membuat perubahan sistem untuk menghindari kerusakan data. Mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Saya serahkan kepada materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Baik, pertama-tama terima kasih kepada teman saya karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi saya. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yaitu tentang networking pada Linux. Jadi, networking pada Linux ini melibatkan konfigurasi dan pengelolaan berbagai komponen untuk memungkinkan komunikasi antar perangkat. Nah, apa sih itu networking pada Linux? Jadi, networking Linux atau jaringan Linux adalah sistem alat dan konfigurasi yang memungkinkan sistem Linux itu berkomunikasi dengan perangkat komputasi lain dan bertukar informasi melalui jaringan. Nah, adapun konsep dasar dari networking di Linux itu ada 4, yaitu pertama ada interface jaringan, ada IP address, subnet mask, dan gateway, serta ada DNS atau domain name system. Nah, bagaimana sih cara kerja dari jaringan Linux ini? Jaringan Linux ini bergantung pada 4 konsep utama dia itu supaya berfungsi. Yaitu pertama ada konfigurasi, kemudian ada pengelolaan, keamanan, dan terakhir ada virtualisasi. Nah, secara bersamaan konsep-konsep ini akan menguraikan cara jaringan dapat disiapkan, lokasi perangkat, dan juga cara berbagi informasi. Nah, kita lanjut yang ke pertama itu ada konfigurasi. Jadi konfigurasi ini merupakan proses penyiapan parameter jaringan agar sistem Linux dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di perangkat jaringan lokal atau jaringan luar. Nah, di sini dia itu menggunakan alat berupa IP address, gateway, dan DNS. Jadi dia ini IP address-nya untuk alamat IP address ini merupakan alamat unik untuk perangkat di jaringan. Kemudian gateway ini alamat router untuk menghubungkan ke luar jaringan. Sedangkan domain name system ini untuk menerjemahkan nama domain ke IP address. Nah, lanjut ke yang kedua itu ada pengelolaan, di mana pengelolaan ini melibatkan pemantauan, pengujian, dan pengaturan koneksi jaringan yang sedang aktif. Tujuannya adalah memastikan jaringan berjalan optimal dan dapat didebuk jika ada masalah. Nah, ini dia itu tujuannya untuk mengecek konektivitas. Dia itu menggunakan alat berupa menggunakan tools ya. Toolsnya itu ping, tracker route. Kemudian ada yang kedua melihat rute jaringan itu menggunakan IP route. Kemudian mengelola koneksi aktif itu menggunakan NMCLI dan NMTUI. Kemudian menampilkan port terbuka dan lalu lintas itu berupa SS dan NetSat. Ini peta konsepnya ya. Lanjut di keamanan. Jadi pada keamanan jaringan ini bertujuan untuk melindungi sistem dari akses yang tidak sah, penyadapan, dan serangan cyber seperti brute force, sniffing, atau port scanning. Jadi dalam sistem Linux, keamanan jaringan itu merupakan komponen penting karena Linux sering digunakan sebagai server atau sistem yang terhubung langsung ke internet. Nah, keamanan jaringan ini juga dapat menjaga sistem dari akses yang tidak sah dan serangan melalui jaringan. Ini termasuk seperti firewall, seperti UFF atau IP tables untuk memblokir atau izinkan trafik. Ada SSH untuk koneksi yang aman, ada autentifikasi dan inskripsi komunikasi, seperti contohnya pada WhatsApp. Itu kan kalau kita menelpon, dia akan mengatakan bahwa bahwa pesan ini end to end atau terinskripsi end to end, berarti
Dia hanya terdua arah saja, kayak antara kita dengan penerima. Kemudian ada menjaga agar hanya port yang diperlukan atau yang terbuka. Ini contoh alatnya itu UFW, Iptables, File to Ban, dan OpenSSL. Kemudian yang keempat ada virtualisasi. Jadi virtualisasi jaringan adalah proses menciptakan jaringan buatan atau virtual di atas infrastruktur jaringan fisik. Tujuan utamanya adalah agar dapat beberapa sistem virtual dapat berkomunikasi satu sama lain seolah-olah mereka berada dalam jaringan nyata, meskipun dijalankan dalam satu host fisik, misalnya ada server ataupun laptop. Kemudian virtualisasi jaringan juga memungkinkan pembuatan jaringan virtual di dalam sistem Linux. Nah, ini berguna untuk menjalankan mesin virtual dengan koneksi jaringan, kemudian kontainer seperti Docker dengan jaringannya sendiri, kemudian ada Branch NAT dan FAT interface untuk menghubungkan sistem virtual ke jaringan nyata. Nah, di sini saya sudah terterakan beberapa gambar yang berisikan dasar-dasar dari networking Linux. Nah, yang pertama ini adalah perintah dasar dari networking. Jadi di Linux itu kita menggunakan banyak perintah berbasis terminal untuk mengelola dan mendiagnosis jaringan. Nah, misalkan di IP ADDR atau IPA ini digunakan untuk melihat alamat IP dan interface yang aktif. Kemudian kalau kita ingin tahu apakah perangkat bisa terhubung ke internet, kita bisa pakai ping. Toolsnya yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk melihat jalur paket ke server tertentu, kita menggunakan traceroute. Nah, sedangkan untuk melihat port yang terbuka itu kita bisa menggunakan netsat. Nah, atau yang lebih modernnya ini. Kemudian kita juga jika ingin mencoba mencoba untuk akses web dari terminal, itu kita bisa menggunakan curl atau widget. Nah, lanjut pada yang ketiga. Pada perintah ini digunakan untuk mengatur IP address sementara yang akan hilang setelah di restart. Jadi kalau kita sudah restart, maka dia itu akan hilang. Nah, IP ADD digunakan untuk memberi IP ke interface. Dan IP link setup digunakan untuk mengaktifkan interface-nya. Dan ini cocok untuk pengujian cepat di jaringan lokal. Nah, kalau untuk yang di B ini, Ubuntu pada versi 18.04 ke atas. Dia itu merupakan konfigurasi IP permanen yang dilakukan menggunakan file YAML yang ini di NetLAN. Nah, kita bisa matikan DHCP dengan, ini jika kita ingin mematikan DHCP-nya itu kita tinggal tulis DHCP port .2 no. Kemudian lalu isi IP atau alamat address ini IP, kemudian gateway-nya, dan juga DNS. Setelah disimpan, perintah NetLAN apply digunakan untuk menerapkan perubahan. Dengan aktifnya ini, maka dia itu akan disimpan perubahannya. Nah, lanjut pada yang keempat. Nah, setelah kita mengatur ulang IP address yang tadi, atau mengganti file konfigurasi jaringan yang tadi, layanan jaringan harus direstart agar perubahan bisa diterapkan di sistem berbasis Debian atau Ubuntu. Nah, jadi kalau untuk yang setelah direstart, kita harus mengatur ulang IP address. Jadi di sini
digunakan perintah yang ini untuk Debian atau Ubuntu. Nah, beda lagi kalau yang digunakan di CentOS atau Red Hat yang ini. Ini yang digunakan. Dan ini penting agar interface membaca ulang konfigurasi yang kita set. Nah, lanjut di bagian yang ke-5. Nah, di UFW ini, UFW, UFW adalah firewall bawaan Ubuntu, bawaan dari Ubuntu yang dirancang untuk memudahkan pengguna mengatur aturan keamanan jaringan. Misalnya, kita bisa mengizinkan koneksi ke port 22. Nih, kita mengizinkan koneksi ke port 22 dan untuk SSH dan port 80 untuk akses web. Jadi, dua-dua itu untuk SSH, kemudian ini yang 80 ini untuk yang HTTP. Nah, setelah mengaktifkan UFW dengan sudo UFW enable dengan mengaktifkan ini, maka kita bisa mulai menambahkan aturan dengan sudo UFW allow. Nah, habis kita tulis yang ini enable, kemudian allow. Nah, dengan secara otomatis UFW akan menolak koneksi yang tidak diizinkan. Jadi selain 22 dan 80 ini, UFW akan menolak koneksi yang akan masuk tapi tidak diizinkan, itu dia akan ditolak. Nah, kemudian ada ini, iptables, yaitu adalah firewall tingkat lanjut. Jadi, iptables ini adalah firewall tingkat lanjut yang memberi kita kontrol penuh terhadap lalu lintas masuk dan keluar. Meski lebih kuat dari UFW, penggunaannya itu dia lebih teknis. Perintah sudo iptables ini akan menampilkan aturan yang aktif saat ini. Jadi kalau di antara kedua ini, kalau yang ini UFW itu memiliki kelebihan mudah digunakan, cepat dan ringkas. Sedangkan yang ini dia itu lebih sangat fleksibel dan bisa di scripting. Sedangkan kemudian kalau untuk yang ini dia itu lebih cocok untuk yang pemula atau untuk yang pengguna Ubuntu. Sedangkan ini cocoknya untuk yang SIS admin atau advanced user. Lanjut yang keenam. Pertama kita itu harus tahu apa sih itu DNS. Nah, DNS ini adalah sistem yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Misalnya, kita menggunakan akses www.google.com. Nah, DNS akan mencari tahu bahwa alamat IP-nya itu adalah sesuatu, misalkan 142.250.190 atau .68. Nah, tanpa DNS pun kita harus jadi kalau tanpa DNS kita itu harus mengingat IP itu yang angka-angka tadi itu untuk setiap masuk ke website gitu. Jadi DNS ini akan membantu mengubah dari angka itu menjadi yang misalkan tadi www.google.com gitu. Dia akan bantu kita secara lebih ringkas tanpa harus mengingat gitu loh. Nah, pada perintah ini digunakan untuk melihat konfigurasi DNS yang sedang aktif. Yaitu untuk kode ini biasanya itu berisi daftar name server atau alamat DNS. Misalkan contohnya itu misalnya name server itu 8.8.8.8.8. Berarti kemudian di bawahnya itu ada 8.8.4.4. Itu artinya dia akan menggunakan DNS milik Google. Kemudian jika yang ini mengedit konfigurasi DNS sementara. Nah, kita bisa mengedit file ini secara manual dengan perintah di atas ini, dengan ini. Tetapi perlu dicatat bahwa di banyak sistem modern,
file ini akan direset oleh network manager atau sistem resolver saat reboot. Nah, jika ingin mengganti DNS secara permanen, kita harus ubah file konfigurasi jaringan seperti NetLAN interface atau network manager sesuai dengan distro. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ini itu gunanya untuk menampilkan DNS yang aktif saat ini. Sedangkan ini untuk mengedit. Jadi dia ini bersifat sementara karena dia itu mengedit gitu. Kemudian ada yang kelima adalah firewall. Ada penjelasan tambahan sedikit tentang DNS. Jadi DNS ini bisa kita ganti untuk meningkatkan kecepatan akses atau keamanan. Misalkan dengan DNS Google yaitu 8.8.8.8 atau Cloudflare 1.1.1.1. Namun karena adanya kode ini, nah sering di override, jadi sebaiknya digunakan dalam metode permanen saja jika ingin pengaturannya tetap. Tuh. Kemudian yang ketujuh, jadi ini ada dua ya. Ini yang pertama NMCLI, dia ini perintah yang berbasis teks untuk dikelola oleh jaringan. Sedangkan yang ini, dia itu antarmuka berbasis teks interaktif seperti GUI di terminal. Nah, pada bus yang pertama ini pada baris pertama, ini akan menampilkan informasi semua perangkat jaringan. Misalkan IP, MAC, DNS, dan lain-lain. Nah, kalau yang kedua, yang ini baris kedua, ini akan menampilkan semua profil koneksi yang tersimpan. Jadi, NMCLI ini cocok untuk sysadmin atau digunakan atau pengguna yang ingin mengelola jaringan tanpa GUI. Misal dengan NMCLI Device Show, dengan yang ini, kita bisa melihat status semua interface, aktif atau tidak, IP address-nya, dan koneksi yang sedang digunakan. Nah, sedangkan yang ini, NMTUI, ini menyediakan antarmuka seperti menu berbasis teks, mirip GUI, tetapi di dalam terminal. Nah, adapun dengan NMTUI ini, kita bisa mengedit koneksi jaringan, mengatur profil Wi-Fi, dan juga mengaktifkan atau menonaktifkan koneksi dengan mudah. Nah, dapat dari rangkuman juga, jika kita menggunakan yang ini, NMCLI ini, maka dia ini untuk otomasi dan scripting. Sedangkan kalau yang ini, itu untuk pengaturan interaktif di terminal tanpa mouse. Baik, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya saya akan minta maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya kita akan bahas tentang antarmuka. Jadi di sini kita lebih lanjut mengenal bagaimana cara pengguna itu dapat berinteraksi dengan Linux. Di sini antarmuka atau interface itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Command Line Interface atau kita singkat dengan CLI, dan yang kedua ada Graphical User Interface atau kita singkat GUI. Yang pertama kita masuk dulu di Command Line Interface. Apa itu Command Line Interface? Jadi si CLI ini adalah user interface berbasis teks yang fungsinya mengelola file dan berinteraksi dengan aplikasi dan operating system. CLI menyediakan antarmuka untuk pengguna dan aplikasi sehingga komputer bisa menjalankan perintah yang pengguna inputkan. Keuntungan dari menggunakan CLI dibandingkan GUI adalah yang pertama, CLI itu cenderung lebih efisien dan ringan dibandingkan GUI karena penggunaan teks dan berbaris perintah sederhana. Dan yang kedua, pengguna memiliki kontrol yang lebih besar atas sistem menggunakan CLI karena mereka dapat langsung mengetikkan perintah untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Kemudian yang ketiga,
Keuntungan yang ketiga adalah CLI itu cenderung lebih stabil, memiliki risiko keamanan yang lebih rendah dibandingkan dengan GUI. Keuntungan yang kelima adalah mayoritas antarmuka CLI bersifat gratis dan berbasis open source, membuatnya lebih mudah diakses dan digunakan oleh banyak pengguna. Dan yang terakhir adalah CLI lebih fleksibel dalam menangani tugas-tugas kompleks dan skalabilitas sistem, terutama dalam lingkungan pengembangan atau administrasi jaringan. Jadi pengguna dapat dengan mudah mengakses dan mengelola sistem dari jarak jauh menggunakan CLI yang seringkali lebih sulit dilakukan oleh GUI. Kemudian selain keuntungan, kita juga akan membahas bagaimana cara menggunakan CLI untuk mengeksekusi perintah. Jadi yang pertama, itu pada Linux, kita buka command prompt atau terminal dengan Ctrl plus Alt plus T. Setelah CMD terbuka, pindah ke direktori yang Anda inginkan. Kayak kamu bisa gunakan perintah cd path to directory, ubah path to directory dengan lokasi yang tepat. Kemudian langkah selanjutnya adalah ketik perintah yang Anda inginkan di terminal dan tekan enter. Contoh kayak kamu bisa gunakan perintah is untuk melihat daftar file yang ada di folder atau direktori tersebut. Selanjutnya, setelah perintah tadi dieksekusi, terminal akan menampilkan output dari perintah tersebut. Dapat menggunakan perintah bantuan yaitu man atau help. Contohnya tuh man is atau is help untuk melihat bantuan tentang perintah is. Jadi pengetikannya dapat dilihat di slide itu kayak bagaimana. Dan selain itu, terdapat juga perintah-perintah umum yang digunakan dalam CLI, seperti perintah untuk login sebagai root atau pengguna tertinggi, perintah login sebagai user lain setelah menjadi root, kemudian kita mau membuat folder, kita mau berpindah direktori, menghapus folder, membuat file baru, menghapus file, menulis kata atau kalimat ke file, kemudian kita mau melihat isi direktori itu dengan is, kemudian kita mau menyalin file, kita mau membersihkan layar itu pakai clear, kita exit untuk keluar dari terminal, dan untuk mematikan komputer itu halt. Dan juga cara-cara tersebut, perintah-perintah tersebut itu kayak kodenya itu dapat dilihat di slide. Itu salah satu kumpulan perintah-perintah yang umum digunakan di CLI. Kemudian poin yang kedua, selain command line interface, kita akan membahas juga terkait graphical user interface. Jadi GUI adalah antarmuka pengguna yang memungkinkan interaksi dengan perangkat lunak melalui elemen grafis. Keuntungan kita menggunakan GUI yang pertama adalah GUI menggunakan elemen visual yang lebih mudah dipahami oleh pengguna. Kedua, pengguna dapat melihat dan berinteraksi dengan elemen di layar. Yang ketiga, memungkinkan pengguna untuk membuka beberapa aplikasi dalam jendela terpisah. Selain itu, selain keuntungan, terdapat juga komponen utama dari graphical user interface. Yang pertama itu ada jendela. Ini merupakan area di layar yang menampilkan konten dari aplikasi tertentu. Yang kedua ada icon, merupakan gambar kecil yang mewakili aplikasi, file, atau fungsi tertentu. Yang ketiga ada menu. Sini berisikan daftar pilihan yang muncul ketika pengguna mengklik menu tertentu. Kemudian ada tombol, merupakan elemen interaktif yang dapat diklik untuk menjalankan perintah atau fungsi tertentu seperti oke, batal, atau simpan. Dan yang terakhir ada toolbar, bar yang berisi icon dan tombol untuk akses cepat ke fungsi-fungsi umum dalam aplikasi. Selain itu, terdapat juga contoh lingkungan desktop GUI di Linux. Yang pertama ada GNOME ya, itu merupakan lingkungan desktop yang modern dan sederhana dengan fokus pada kemudahan pengguna, dikembangkan oleh GNOME Project dan menawarkan pengalaman desktop yang modern dan intuitif. Namun GNOME ini kurang fleksibel dan memiliki sumber daya yang tinggi. Contoh lingkungan yang kedua adalah KDE,
merupakan lingkungan desktop yang kaya fitur dan sangat dapat disesuaikan, serta banyak aplikasinya. KDE itu memungkinkan pengguna untuk mengubah hampir semua aspek antarmuka, namun mungkin memerlukan keterampilan penggunaan yang lebih tinggi. Contoh yang selanjutnya ada XFCE, merupakan lingkungan desktop yang ringan dan cepat, ideal untuk komputer dengan spesifikasi rendah, dan menawarkan keseimbangan antar kinerja dan fungsionalitas. Namun di XFCE ini, beberapa aplikasi pihak ketiga mungkin tidak terintegrasi dengan baik. Contoh selanjutnya ada LXDE. LXDE ini sangat ringan dan dirancang untuk sistem yang lebih tua atau dengan sumber daya terbatas. LXDE memberikan pengalaman desktop yang sederhana dan efisien, namun pengaturannya cukup terbatas. Baik, saya rasa cukup dari saya untuk penjelasan antarmuka atau interface pada sistem operasi Linux. Oke, materi selanjutnya itu terkait dengan keamanan sistem operasi Linux yang akan dibawakan oleh saya, yaitu Andi Tendramias Pacole dengan NIM 023. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa keamanan Linux itu sangat penting untuk melindungi sistem dari ancaman seperti malware, akses tidak sah, dan serangan jaringan. Nah, sistem Linux ini banyak digunakan di server dan perangkat penting sehingga sering menjadi target utama serangan cyber. Nah, tujuan dari keamanan itu menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta layanan. Namun, Linux sama seperti sistem operasi lainnya yaitu yang rentan terhadap ancaman keamanan. Nah, oleh karena itu, penting untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang efektif guna melindungi sistem Linux dari potensi serangan dan ancaman keamanan yang mungkin muncul. Jadi yang pertama ada manajemen pengguna dan hak akses, di mana setiap pengguna Linux itu memiliki akun dan hak akses yang berbeda. Pengelolaan yang benar sangat penting untuk mencegah akses tidak sah. Ada 4 cara dari manajemen pengguna dan hak akses. Yang pertama yaitu password kuat, di mana kita menggunakan password minimal 12 karakter dengan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Lalu hindari password yang mudah ditebak teman-teman seperti tanggal lahir atau kata umum. Kedua, penggunaan sudo hindari yang dimana ini maksudnya itu hindari login langsung sebagai root. Nah, gunakan sudo untuk menjalankan perintah dengan hak administratif secara terbatas. Lalu yang ketiga, izin file dan directory. Gunakan perintah chmod untuk mengatur izin baca tulis dan eksekusi, shell untuk mengubah kepemilikan, dan akses control list atau ACL untuk kontrol akses lebih detail. Lalu yang terakhir, batasi akses, di mana pastikan file dan direktori penting hanya dapat diakses oleh pengguna yang berhak. Lalu yang kedua itu update dan patch system, di mana melakukan pembaruan sistem secara rutin merupakan langkah paling dasar dalam menjaga keamanan. Yang pertama itu update menutup celah keamanan yang ditemukan pada sistem dan aplikasi. Ada 2 contoh perintah update. Yang pertama itu Ubuntu atau Debian, yang dimana itu sudo apt update dan sudo apt upgrade. Lalu iOS atau Fedora, di mana itu contoh perintah update-nya sudo yum update atau sudo dnf update. Dan yang terakhir, aktifkan update otomatis jika hal ini tuh memungkinkan kita memastikan sistem selalu terlindungi. Lalu yang ketiga ada firewall dan keamanan jaringan. Firewall ini berfungsi mengontrol lalu lintas jaringan dan memblokir akses tidak sah. Ada 5 firewall dan keamanan jaringan, yaitu gunakan firewall seperti iptables, nvtables, atau UFW. Lalu batasi port yang terbuka hanya untuk layanan yang diperlukan, misalnya port SSH. Lalu ganti port default SSH atau 22 ke port lain untuk mengurangi risiko serangan otomatis. Dan aktifkan login root melalui SSH agar tidak mudah diserang, dan terapkan port notching sebagai lapisan keamanan tambahan jika perlu. Selanjutnya, hardening system, di mana hardening system adalah proses memperkuat sistem dengan mengurangi permukaan serangan. Nah, yang pertama, nonaktifkan layanan yang tidak diperlukan seperti telnet, FTP, dan daemon yang tidak digunakan. Lalu hapus atau matikan service yang tidak penting menggunakan sistem CTL disable dan sistem CTL stop. Lalu periksa program SUID, set user ID yang berjalan dengan hak root karena bisa menjadi celah eskalasi hak akses. Lalu yang terakhir, gunakan perintah find atau permin 4000 TFF untuk menemukan program SUID dan evaluasi keamanannya.
Nah, selanjutnya enkripsi data dan komunikasi. Enkripsi data ini pasti sudah tidak asing teman-teman, di mana enkripsi ini melindungi data agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berhak. Nah, gunakan loops untuk enkripsi disk penuh agar data tersimpan aman. Gunakan GPG untuk enkripsi file dan komunikasi email. Terapkan protokol SSL atau TLS untuk mengamankan komunikasi jaringan, terutama pada layanan web dan email. Lalu gunakan SSH key-based authentication untuk akses remote yang lebih aman daripada password. Lalu ada mandatory access control, Shell Linux, dan AppArmor. Di mana Shell Linux dan AppArmor ini adalah modul keamanan yang membatasi akses aplikasi dan pengguna secara ketat. Nah, Shell Linux ini memiliki 3 mode operasi. Yang pertama, enforcing, yaitu kebijakan diterapkan secara ketat. Kedua, permissive, yaitu hanya memberikan peringatan tanpa memblokir. Dan yang ketiga, disable, yaitu tidak aktif. Nah, aktifkan dan konfigurasi Shell Linux atau AppArmor untuk meningkatkan keamanan sistem, terutama pada server yang terhubung internet. Lalu pelajari cara membaca log Shell Linux untuk troubleshooting. Selanjutnya, antivirus dan deteksi malware. Di mana walaupun Linux relatif aman dari virus, penggunaan antivirus tetap dianjurkan teman-teman karena ini apalagi terutama untuk server yang sering menerima file dari luar. Gunakan RK-Hunter untuk mendeteksi rootkit dan lakukan pemindaian secara berkala dan setiap kali menerima file dari sumber tidak terpercaya. Lalu ada monitoring dan logging, di mana monitoring aktivitas sistem dan pencatatan log sangat penting untuk mendeteksi serangan dan aktivitas mencurigakan. Aktifkan logging sistem dengan dislog atau sistem journal. Lalu gunakan tool seperti Logwatch untuk merangkum log secara otomatis. Gunakan audit untuk audit keamanan dan pemantauan aktivitas penting. Dan gunakan AIDE, yaitu Advanced Intrusion Detection Environment untuk mendeteksi perubahan file system. Lalu proteksi serangan brute force, di mana serangan brute force ini mencoba masuk dengan mencoba banyak password secara cepat. Nah, untuk menghindarinya itu gunakan file to ban untuk memblokir IP yang mencoba login berulang kali. Konfigurasikan file to ban untuk layanan seperti SSH, FTP, dan lainnya. Pantau log file to ban untuk memastikan efektivitas proteksi. Lalu pengamanan akses remote. Nah, ini akses jarak jauh pun harus dilindungi agar tidak mudah disusupi. Nah, gunakan VPN, WireGuard atau OpenVPN untuk mengenkripsi lalu lintas data remote, konfigurasi SSH dengan port non-standard, key-based authentication, dan nonaktifkan login root. Lalu yang terakhir, batasi akses SSH hanya dari IP tertentu jika memungkinkan. Selanjutnya ada forensik dan penanganan insiden. Jika terjadi insiden keamanan, langkah cepat dan tepat sangat penting. Yang pertama itu isolasi sistem dengan memutus koneksi jaringan untuk mencegah penyebaran. Gunakan tools forensik seperti autopsi dan selekit untuk investigasi. Dokumentasikan setiap langkah penanganan untuk audit dan perbaikan sistem, dan lakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan keamanan berdasarkan hasil insiden. Dan yang terakhir yaitu edukasi dan kebijakan pengguna, di mana yang kita tahu itu pengguna adalah faktor penting dalam keamanan. Nah, latih pengguna mengenali phishing dan serangan social engineering, terapkan kebijakan keamanan internal seperti aturan penggunaan password dan akses data, dan yang terakhir pantau kepatuhan pengguna terhadap kebijakan keamanan. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi keamanan sistem operasi Linux dan ini mewakili teman-teman kelompok 1, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.